Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Aditya Ramadhani, NIM 2023 11 2 dari kelas Sistem Kontrol Adaptif TEB. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang implementasi controller PID Gain Scheduling untuk sistem pengaturan proses level. Untuk teori dasarnya. Nah, sebenarnya untuk teori dasar seperti latar belakang, PID Gain Scheduling, pengertian PID Gain Scheduling, struktur dari PID Gain Scheduling, prinsip kerja PID Gain Scheduling, hubungan hubungan antara pemtes dan PID Gain Scheduling, dan juga metode integral of time absolute error atau ITAE telah saya paparkan pada materi sebelumnya. Nah, pada materi sebelumnya, saya juga telah membuat kasus dan juga simulasinya. Sehingga pada pertemuan kali ini, saya akan memperjelaskan materi tentang kasusnya dan simulasinya. Sehingga kita tidak akan perlu lagi membahas materi-materi di awal yang tadi. Kita akan fokus ke kasus dan juga simulasinya. Itu kasusnya. Latar dulu kasusnya. Implementasi controller PID Gain Scheduling untuk sistem pengaturan proses level pada proses kontrol teknologi. Latar belakang kasus. Dalam sistem industri, proses pengaturan level secara sangat penting untuk menjaga kestabilan dan efisiensi operasi. Namun, sistem ini sering bersifat non-linear, terutama karena hubungan antara laju aliran pompa, tekanan, dan tinggi permukaan cairan tidak selalu proporsional. Pada plan proses kontrol teknologi atau PCT100, perubahan set point level secara langsung tidak sebanding dengan keluaran pompa air, sehingga terjadi perubahan beban atau set point. Nah, respon sistem menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sebenarnya kalau dibuat pengandaian tuh seperti ini, tentunya tangki dengan kapasitas 100 liter dan 1000 liter tentunya memiliki kecepatan pengisian yang berbeda, sehingga ke pengaturan level air dan parameternya juga harus disesuaikan dengan si bebannya. Untuk itu, kita membutuhkan PID Gain Scheduling ini, sehingga nilai dari parameter si PID dapat disesuaikan dengan beban atau set point yang diberikan. Nah, sistem PID konvensional dengan parameter yang tetap tidak dapat mengimbangi perubahan dinamika ini. Ketika kondisi operasi berubah, seperti perbedaan kecepatan pompa atau debit air atau menilai penguatan, maka akan menyebabkan nilai penguatan berupa gain dari controller yang sama tidak lagi memberikan respon yang optimal. Hal ini lah yang melatar belakangi perlunya metode PID Gain Scheduling, yaitu metode pengendalian yang dapat menyesuaikan parameter KP, KI, dan KD secara otomatis sesuai kerja sistem. Tujuannya agar level cairan tetap stabil dan mengikuti set point dengan error yang sangat kecil meskipun kondisi beban yang berubah. Nah, logika pada kasus ini tentunya jika debit airnya kecil, kita hanya membutuhkan parameter yang kecil juga. Tetapi jika debit air yang keluarnya tinggi, tentunya kita juga harus menyesuaikan sistemnya untuk menyesuaikan agar dihasilkan respon yang ideal untuk kita. Selanjutnya ada alur pembuatan gain scheduling. Nah, alurnya ini diawali dengan pembuatan atau identifikasi plan. Tahapan awal penelitian harus dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik plan PCT100 untuk memperoleh model matematis sistem. Proses identifikasi menggunakan metode Harriot yang menghasilkan fungsi alih dengan tingkat kesalahan terkecil. Metode ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam perancangan controller PID agar sesuai dengan perilaku dinamis plan yang sebenarnya. Selanjutnya ada juga tahap perancangan PID dasar atau perancangan parameter PID-nya yang dasar, yang belum dijadwalkan atau yang belum diberikan gain scheduling. Nah, berdasarkan hasil identifikasi plan, dilakukan perhitungan nilai awal parameter KP, KI, dan KD secara analitik untuk beberapa kondisi operasi yang berbeda. Penentuan ini dilakukan pada 4 variasi poin, yaitu 25%, 50%, 75%, dan 100%, guna melihat perubahan respons sistem pada setiap kondisi. Nah, pula alur yang terakhir adalah penjadwalan parameter. Hasil pengenalan PID dari tiap kondisi operasi
disusun ke dalam tabel penjadwalan parameter. Variabel penjadwal atau schedule variable adalah yang digunakan adalah set point level daerah. Ketika sistem berada pada level tertentu, controller secara otomatis memilih nilai PID yang sesuai. Sebagai contoh, pada set point 0% sampai 25% dari beban digunakan parameter KP 1,083, KI 0,0018, dan KD 19,79. Sedangkan pada set point 75% sampai 100% gunakan KP 4,337, KI 0,071, dan KD 79,25. Nah, untuk mempermudah penyampaian materi kita, maka kita akan membagi melalui Simulink. Di mana ini adalah simulasi controller PID dan scheduling untuk sistem pengaturan proses ever. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari sistem pengaturan proses level. Di sini terdapat komponen penting. Pertama, penentu set point. Yang kedua, penentu nilai KP, KI, dan KD. Yang keempat, ada plan. Dan yang terakhir pastinya ada feedback. Nah, pada sistem ini juga diberikan suatu output atau respon dari plan yang diamati tanpa pengaruh nilai dari KP, KI, dan KD. Atau gampangnya, ini adalah bentuk respon sistem tanpa menggunakan PID controller. Nah, kalau dilihat dari bagian sini, sebenarnya di bagian ini terdapat logika namanya if else. Misal, jika set point-nya adalah 25, maka yang akan terbaca adalah 1,083. Baik. Untuk lebih jelasnya, maka akan saya jelaskan pada bagian KP-nya ini. Nah, seperti ini. Terdapat logika if else binary. Contoh, di sini kita tetapkan set point 100. Maka di sini hasil dari produk ini kan pembandingan. Apakah 100 sama dengan 25? Jawabannya tidak. Maka 0 dikali KP ini hasilnya 0. Begitu pula untuk ketiga lainnya. Ini 0, ini 0, ini 0. Sedangkan bagian 100. Oke, lihat di sini. Satuannya 100 dibandingkan dengan maka di bagian sini sama tuh dikalikan 4,337. Sehingga pada nilai dari hasil add ini adalah 0 ditambah 0 ditambah 0 dikali 4 bukan dikali sih, ditambah 4,337. Nah, nilai KP 4,337 inilah yang akan masuk ke sistem sebagai nilai parameter proporsional. Saya lanjutkan ke bagian misalnya. Nah, karena yang bernilai set point-nya adalah 100, maka yang akan aktif adalah nilainya di bagian bawah ini. Sehingga nilai yang akan masuk ke integrator adalah KI sama dengan 0,071. Ada pula bagian derivatifnya. Karena set point-nya adalah 100, kita lihat logika 100 memiliki nilai KD 79,25. Sehingga yang akan masuk ke derivatif adalah penguatan sebesar 79,25. Atau gampangnya, KD-nya bernilai 79,25. Nah, oke, kembali lagi ke grafik ini. Nah, di bagian scope ini kan ada muncul 3 panah. 3 panah masukan. Panah yang paling atas adalah respon yang telah mengalami gain scheduling. Yang kedua adalah respon dari plan tanpa mengalami PID, gain scheduling. Dan terakhir adalah respon dari set point. Ingat, ada 3 respon. Nah, kalau dilihat, yang warna hijau ini adalah set point, yang warna kuning adalah warna dari respon yang telah mengalami gain scheduling, dan yang biru adalah respon tanpa gain scheduling. Pada gambar pertama ini adalah respon saat set point bernilai 0% sampai 25% dari beban. Dapat dilihat dengan digunakannya gain scheduling pada beban 25%, dihasilkan respon yang jauh lebih baik daripada bentuk respon tanpa mengalami gain scheduling. Nah, terus kita lihat atau saksikan saat bebannya ditambah
dari 0% ke enggak, dari 0 sampai 55% ke 25% sampai 50%. Dapat dilihat, ini awalnya saat ditambah, responnya menjadi lebih baik lagi. Nah, kenapa ya harus begini? Seperti yang saya jelaskan tadi, semakin besar bebannya, otomatis nilai parameter PID-nya juga harus makin besar, sehingga akan dihasilkan suatu respon yang lebih baik juga. Terus kalau kita tambahkan lagi, set point-nya 50% sampai 75%. Nah, dihasilkan lagi respon yang lebih baik lagi. Dapat dilihat, saat set point-nya 75% dari beban, di detik ke ini, bagian sini, sudah mencapai set point-nya. Sedangkan jika dilihat dari sebelumnya, baru di sinilah baru mencapai set point. Karena itulah dapat disimpulkan, semakin tinggi bebannya, semakin besar pula KP, KI, dan KD yang kita butuhkan. Dan ini adalah bentuk saat respon diberikan set point 100% atau respon dari kondisi maksimalnya. Seperti yang terlihat, set point-nya 100. Pada bagian sini, respon dari yang mengalami gain scheduling telah mencapai set point-nya. Nah, ini oke, kita bandingkan dari awal. Ini dari sini, klik lagi, pindah ke sini, klik lagi, pindah ke sini, dan klik lagi, pindah ke sini. Nah, semakin besar bebannya, maka kita membutuhkan respon yang lebih baik juga, sehingga dihasilkan respon yang ideal sesuai yang kita inginkan. Mungkin di bagian Simulink ini ada beberapa yang miss, karena yang perlu kita ingat, Simulink ini adalah mensimulasikan dalam kondisi idealnya. Padahal pada kondisi nyatanya pasti tidak sebaik ini. Mungkin ada di sini atau di sini. Karena itulah pada penerapan PID gain scheduling ini kita atur bahwa bebannya makin besar, maka KPKI dan KD-nya juga harus makin besar, menyesuaikan dengan si sistem. Kesimpulan, penerapan metode PID gain scheduling pada sistem pengaturan level cairan pada PCT 100 secara signifikan meningkatkan performa kontrol dengan penyesuaian otomatis parameter KPI, KI, dan KD terhadap perubahan beban dan set point. Sistem menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika proses. Metode ini terbukti mengurangi error steady state, meningkatkan ketelitian dan kestabilan, serta memungkinkan sistem mencapai steady state tanpa osilasi dan overshoot yang berlebih. Bahkan saat set point berubah dari 25% ke 100%. Secara keseluruhan, PID gain scheduling menjadikan sistem lebih efisien, stabil, dan presisi, sehingga efektif diterapkan pada sistem kontrol industri maupun sebagai media pembelajaran teknologi proses modern. Nah, berikut adalah jurnal yang saya gunakan sebagai sumber pustaka. Ada di sini, jurnal atas digunakan untuk diagram blok dan materi tentang proses level. Sedangkan jurnal di bawah digunakan sebagai sumber materi tentang gain scheduling. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.